Subhanahu wa ta'ala. Kelima, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah Anda lakukan, karena Anda akan melakukan suatu perjalanan suci. Keenam, ambillah harta yang halal saja, sedangkan harta yang haram tinggalkan, dan berikan, salurkan kepada jalannya yang Anda gunakan, baik untuk ONH, ongkos naik haji, maupun kebutuhan Anda selama melaksanakan ibadah haji. Ambillah harta-harta yang halal saja, karena bila mana haji Anda menggunakan harta yang haram, harta yang didapatkan tidak cara yang halal, yang ada syubhat dalam harta tersebut, maka haji Anda tidak akan menjadi haji yang mabrur dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang yang hendak haji berangkat menuju tanah suci menggunakan harta yang halal, ketika ia meletakkan kakinya di atas kendaraan dan ingin mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sambut panggilanmu, ada orang yang memanggil dari langit, labbaik wa sa'daik, panggilanmu disambut dan engkau berbahagia, karena zaduka halal, perbekalanmu dari harta yang halal, rahilatuka halal, kendaraanmu, biaya kendaraanmu, biaya berangkatmu dengan harta yang halal, hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, maka hajimu menjadi haji yang mabrur. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ia berangkat menggunakan harta yang haram, yang keji, ketika kakinya diletakkan di atas kendaraan dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang memanggil dari langit, la labbaik wa la sa'daik, panggilanmu tidak dijawab dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Zaduka haram, karena harta perbekalanmu adalah harta yang haram. Warahilatuka haram, biaya kendaraanmu, biaya berangkat naik hajimu adalah biaya yang haram. Wahajjuka ma'zurun ghairu mabrurin, dan hajimu ditolak dan tidak mabrur. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian pilihlah teman rombongan orang-orang yang saleh. Selanjutnya yang kedelapan, selalulah melazimi melaksanakan adab safar, berdoa ketika berangkat, bertasbih dan bertakbir ketika dalam perjalanan. Kemudian yang terpenting juga, yang terakhir, camkan dalam hati Anda untuk bisa menanggung beban, bersabar, baik kesulitan beban dalam perjalanan maupun kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji sendiri, seperti ketika melakukan tawaf, ketika sa'i, ketika melontar jumrah, ketika berada di Arafah, ketika bermalam berdingin di Mina, di Muzdalifah. Karena tanpa kesabaran, rasanya susah Anda untuk mencapai haji yang mabrur. Bila nasihat-nasihat ini telah Anda indahkan, inilah dia kaifiyat haji secara benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji ada 3. Pertama, tamattu', kedua qiran, ketiga ifrad. Haji tamattu' ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan diselesaikan umrahnya pada waktu-waktu itu juga. Kemudian berihram untuk haji dari Mekah atau sekitarnya pada hari ke-8 Zulhijjah pada tahun ia berumrah. Haji qiran ialah berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Tidak bertahalul kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan haji ifrad hanya berihram untuk haji saja dari miqat. Di antara 3 ibadah haji ini, maka ibadah haji yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah haji tamattu'. Karena Rasulullah menekankan para sahabatnya untuk melakukannya. Bagaimana cara melakukan haji tamattu'? Yaitu kita lakukan umrah dahulu, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru melakukan ibadah haji. Maka apabila Anda telah sampai di miqat, kalaulah Anda datang dari negara Indonesia, maka tentulah sebelum pesawat mendarat di Jeddah, Anda telah melakukan niat ihram.
Tapi bila yang datang lewat darat, singgahlah di miqat. Kemudian mandilah di miqat. Pakai wangi-wangian. Kemudian kenakan pakaian ihram bagi laki-laki 2 helai kain putih, 1 helai disarungkan di bawah, 1 helai lagi dikenakan di bagian tubuh bagian atas. Bagi wanita, boleh mengenakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Setelah mandi, memakai wangian dan memakai pakaian ihram, maka ucapkanlah niat umrah, yaitu dengan mengatakan labbaika umratan. Kemudian diteruskan dengan talbiyah seraya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, kusambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Kusambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Bagi kaum pria, hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras. Sedangkan bagi wanita, hendaknya mengucapkan suara talbiyah dengan pelan. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, zikir dan istighfar serta beramar ma'ruf nahi munkar sampai Anda di Mekah. Bila mana Anda telah sampai di Mekah, maka lakukanlah tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran. Mulai putaran Anda dari Hajar Aswad sambil bertakbir, dan selesai nanti lagi berakhir putarannya di Hajar Aswad pula. Ketika tawaf, bacalah zikir serta doa yang hendak-hendaki yang bisa Anda lakukan. Tetapi ada zikir khusus bila Anda berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, sebaiknya mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian setelah tawaf, lakukanlah salat 2 rakaat. Lakukanlah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, walaupun agak jauh dari tempat tersebut jika hal itu tidak mungkin. Jika tidak mungkin, lakukanlah di tempat lain di dalam masjid. Kalau bisa, dalam rakaat pertama, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua, bacalah surat Qul huwallahu ahad. Bila selesai, pergilah menuju Bukit Safa dan naik ke atasnya sambil menghadap Ka'bah, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah berada di atas Bukit Safa menghadap ke Ka'bah, bacalah tahmid, bertakbir 3 kali sambil mengangkat kedua tangan. Lalu bacalah doa dan ulangi setiap doa 3 kali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ucapkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, yang menepati janjinya, memenangkan hambanya, serta telah menghancurkan golongan kafir sendirian. Ucapkanlah bacaan tersebut 3 kali, dan tak mengapa apabila Anda baca kurang dari bilangan tersebut. Kemudian turunlah dari Bukit Safa dan lakukan sa'i umrah sebanyak 7 kali putaran dengan berjalan cepat di antara tanda
hijau, ada nanti tanda lampu hijau. Di antara dua tanda tersebut, berjalan dengan cepat. Selebihnya berjalan biasa. Kemudian setibanya di Bukit Marwa, bacalah takbir dan tahmid 3 kali. Kemudian lakukan seperti apa yang Anda lakukan di Bukit Safa tadi, menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan membaca doa yang telah kita sebutkan di atas. Dalam tawaf ataupun sa'i tidak ada bacaan zikir wajib yang khusus untuk itu. Akan tetapi dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa'i untuk membaca zikir dan doa atau membaca Al-Quran dan mengutamakan bacaan-bacaan zikir dan doa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Anda telah selesai melakukan sa'i, berarti berakhir di Bukit Marwa, karena hitungan sa'i dari Safa ke Marwa 1 putaran dan dari Marwa ke Safa 1 putaran dan begitu seterusnya sehingga berakhir putaran yang ke-7 di Bukit Marwa. Bila selesai, bercukurlah, baik bercukur gundul bersih atau sekedar memendekkan rambut kepala. Dengan demikian, selesailah umroh Anda dan selanjutnya Anda diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram. Apabila Anda melakukan haji tamattu', maka wajib bagi Anda menyembelih kurban pada hari nahar, yaitu seekor kambing atau 1/7 unta atau sapi. Jika Anda tidak mendapatkannya, maka Anda wajib melakukan puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, dan 7 hari setelah Anda pulang ke negeri Anda. Kemudian, tunggulah hingga datang hari ke-8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Jika Anda melakukan haji ifrad atau qiran, hendaklah Anda berihram dari miqat yang Anda lalui. Dan jika Anda tinggal di daerah miqat, maka berihramlah menurut niat Anda dari tempat tersebut. Dan jika Anda melakukan haji tamattu', maka berihramlah dari tempat tinggal Anda pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Mandi, lalu pakai wangi-wangian, jika memungkinkan. Kemudian kenakan pakaian ihram, lalu berniatlah dengan membaca labbaik hajjan. Kemudian diteruskan dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian berangkatlah menuju Mina. Lakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana dengan cara mengqasar salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat pada waktunya masing-masing tanpa jamak. Apabila matahari telah terbit pada hari ke-9 Zulhijjah, maka berangkatlah menuju Arafah dan jangan tergesa-gesa. Hindari jangan sampai mengganggu sesama jemaah haji. Di Arafah, lakukanlah salat zuhur dan asar dengan jamak takdim, yaitu menggabungkan 2 waktu salat dilaksanakan di awal waktu dan diqasar dengan 1 azan dan 2 iqamat. Tentang wukuf ini, Anda harus yakin bahwa Anda benar-benar telah berada di dalam batas Arafah, bukan di luar Arafah. Dan di saat itu, setelah Anda melakukan salat zuhur dan asar dengan jamak takdim, mulailah berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah puncak dari ibadah haji. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita jelaskan di atas, turun ke langit dunia, menyaksikan, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat, mendengar, mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya yang berwukuf di waktu itu, yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan masa-masa yang indah ini, yang penting ini, puncak dari ibadah haji Anda, dengan sia-sia hanya sekedar ngobrol sana ngobrol sini, kemudian mengambil gambar, berfoto di sana dan berpose di sini,
maka itu telah melalaikan ibadah haji Anda sendiri. Tapi berbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Bacalah Al-Quran dan lakukanlah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau manakala mereka wukuf di Arafah. Dan selama Anda wukuf, hendaklah tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam. Apabila matahari telah terbenam, berangkatlah menuju Muzdalifah dengan tenang sambil membaca talbiyah. Dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama muslim. Sesampainya Anda di Muzdalifah, lakukanlah salat maghrib dan isya dengan jamak dan qasar. Hendaklah Anda menetap di Muzdalifah hingga Anda melakukan salat subuh. Setelah selesai salat subuh, perbanyaklah doa dan zikir hingga hari tampak mulai terang, sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan bagi wanita, orang-orang lemah dan orang-orang tua, dibenarkan mereka untuk tidak menginap sampai pagi. Maka bila telah lewat sepertengahan malam, maka mereka dibolehkan untuk berangkat menuju ke Mina ataupun ke Mekah. Kemudian berangkatlah sebelum matahari terbit menuju Mina sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu pungutlah di Muzdalifah batu-batu kecil sebanyak 7 biji saja untuk melempar jumroh Aqabah. Adapun yang lain cukup Anda pungut di Mina saja nanti. Demikian juga 7 batu yang akan Anda pergunakan untuk melempar jumroh Aqabah pada hari raya. Tak mengapa untuk memungutnya pun di Mina. Apabila Anda telah tiba di Mina, maka lakukanlah hal-hal berikut. Boleh dengan tertib, boleh juga dengan secara acak. Pertama, lemparlah jumroh Aqabah, yaitu jumroh yang terdekat dari Mekah, dengan 7 batu kerikil serta berturut-turut sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar pada setiap kali lemparan. Kemudian sembelihlah hewan kurban jika Anda berkewajiban melakukannya, dan makanlah sebagian dagingnya serta berikan sebagian besarnya kepada orang-orang fakir. Lalu bercukurlah dengan bersih gundul, lebih bagus, karena Rasulullah SAW mendoakan untuk orang yang bercukur gundul sebanyak 3 kali. Boleh juga memedekkan rambut, tetapi lebih afdal menggundulkan. Sedang bagi wanita, cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih seujung jari, yakni seluruh rambutnya digenggam, kemudian sekitar sepanjang seujung jari dipotong seluruhnya. Apabila Anda telah selesai melempar dan bercukur, berarti Anda telah melaksanakan tahallul yang pertama. Dan selanjutnya, Anda boleh mengenakan pakaian biasa dan melakukan hal-hal yang tadi menjadi larangan ihram, kecuali berhubungan dengan istri. Lalu berangkatlah menuju Mekah dan lakukan tawaf ifadah. Setelah itu, lakukanlah sa'i jika Anda melakukan haji tamattu'. Atau jika Anda melakukan haji qiran atau ifrat, akan tetapi Anda belum melakukan sa'i sebelumnya di saat selesai tawaf qudum. Setelah itu, Anda diperbolehkan melakukan seluruh larangan ihram, termasuk pun berhubungan suami istri. Tawaf ifadah ini boleh diakhirkan pelaksanaannya hingga berlalunya hari-hari Mina. Baru kemudian menuju Mekah setelah melempar seluruh jumrah. Setelah tawaf ifadah pada hari ke-10, kembalilah ke Mina. Bermalamlah di sana pada hari tasyrik, yaitu pada hari tanggal ke-11, 12, dan 13.
Pada hari ke-13 tidak mengapa jika Anda bermalam hanya cukup pada 11-12 saja. Kemudian keesokan harinya pada hari ke-11 lemparlah ketiga jumrah selama Anda menetap di Mina 2 atau 3 hari. Waktunya setelah matahari tergelincir. Anda melontar mulai dari jumrah yang pertama, yaitu jumrah yang jaraknya paling jauh dari Mekah. Kemudian jumrah wusta, jumrah yang di tengah. Kemudian jumrah Aqabah, jumrah yang paling terdekat ke kota Mekah. Setiap jumrah dilempar dengan 7 batu kecil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir pada setiap kali lemparan. Juga disunahkan berdoa setelah melontar jumrah yang pertama dan jumrah yang wusta yang di tengah. Jika Anda menghendaki untuk menetap selama 2 hari saja, hendaklah Anda meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam di hari kedua. Ini dinamakan dengan nafar awal. Dan jika ternyata matahari telah terbenam sebelum Anda keluar dari batas kota Mina, maka hendaklah Anda bermalam lagi pada malam hari ke-13-nya dan melempar jumrah pada hari ke-13 tersebut. Itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sakit atau yang lemah, boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melempar jumrah. Dan bagi siapa yang mewakili mewakili orang lain, dia harus melempar untuk dirinya pertama, terlebih dahulu, kemudian baru untuk orang yang diwakilinya. Dapat dilaksanakan sekaligus dalam satu tempat jumrah. Dengan demikian, selesailah ibadah haji Anda. Akan tetapi, apabila Anda hendak meninggalkan Mekah, berangkat ke negeri Anda, ke kota, atau ke negara Anda, lakukanlah tawaf wada, karena ini wajib haji. Kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas, maka mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada. Selama Anda dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Pertama, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya, seperti kewajiban salat pada waktunya secara berjamaah, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah berupa berkata rafath, yaitu berkata buruk, bercumbu mesra dengan istri, dan perkataan tidak senonoh yang mengundang, membangkitkan nafsu birahi. Kemudian melanggar perintah Allah, ini juga dilarang. Kemudian berbantah-bantahan, berdebat juga dilarang, apalagi melakukan perbuatan maksiat. Kemudian hindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Kemudian yang terpenting, hindari larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini, yang pertama adalah mencukur rambut atau memotong kuku. Orang yang sedang ihram tidak dibenarkan mencukur rambut dan memotong kuku. Tetapi bila rambut dan kuku itu lepas tidak disengaja saat ihram, maka dia tidak terkena denda apa-apa, tidak terkena dam. Larangan yang kedua, dilarang orang yang sedang ihram menggunakan wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian. Adapun jika ada sisa wangi-wangian yang ia pergunakan saat sebelum ihram, maka tidak mengapa. Juga hal yang dilarang dalam ihram, membunuh binatang buruan, atau menghalau, atau membantu orang yang berburu di saat ia dalam keadaan ihram, maka ini dilarang. Keempat, di saat ihram dilarang memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah haram. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali jika bermaksud untuk mengumumkannya. Karena Rasulullah SAW melarang semua perbuatan tersebut. Larangan-larangan ini berlaku, khusus larangan ini berlaku bagi orang yang ihram maupun yang tidak ihram. Selagi dia berada di dalam tanah haram, maka larangan yang keempat ini berlaku untuknya. Kelima, larangan ihram, meminang.
atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitu juga mengadakan hubungan badan dengan istri, bersetubuh atau menjamahnya dengan syahwat selama dalam keadaan ihram ini dilarang. Larangan-larangan tersebut di atas berlaku untuk pria dan wanita. Khusus bagi pria ada larangan-larangan sebagai berikut. Pertama, mengenakan tutup kepala yang melekat seperti topi, peci, dan lain-lain. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan atau membawa barang-barang di atas kepala, maka ini tidak mengapa. Larangan yang kedua, memakai kemeja atau semacamnya yang berjahit, pakaian yang berjahit yang menutupi seluruh badan ataupun sebagian, termasuk juga jubah, sorban, celana, dan juga sepatu dilarang, kecuali jika tidak mendapatkan kain yang dipakai untuk disarungkan di bawah, di tubuh bagian bawah, lalu dia memakai celana, atau tidak mendapatkan terompah atau sendal, kemudian dia mengenakan sepatu, maka ini tidak mengapa. Sedangkan bagi wanita diharamkan saat ihram untuk menggunakan sarung tangan dan menutup mukanya dengan cadar ataupun dengan kerudung. Ya. Jadi wanita di saat ihram dilarang memakai sarung tangan dan menutup muka dengan cadar. Berarti muka harus dibuka dan tangan juga harus dibuka. Tetapi bila wanita berhadapan dengan kaum pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya. Artinya kerudungnya diturunkan untuk menutupi mukanya, sebagaimana kalau ia tidak dalam keadaan ihram. Apabila seorang yang berihram mengenakan pakaian yang berjahit atau menutup kepalanya, atau menggunakan wangi-wangian, atau mencabut rambutnya, atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dikenakan dam atau denda, dan hendaklah ia segera menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Bila Anda ternyata melakukan dengan sengaja, maka ada hukum tersendiri, hukum dam, yang bisa Anda pelajari atau bertanya langsung dengan orang yang alim yang ikut dalam rombongan Anda, atau bertanya ke maktab-maktab, kantor-kantor, pos-pos yang disediakan oleh kerajaan Saudi dalam Kementerian Agamanya. Bisa Anda ditanyakan di sana, yang ada juga penerjemah berbahasa Indonesianya. Dengan demikian selesailah ibadah haji Anda dan penjelasan tentang ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati haji Anda dan memberikan taufik Anda sehingga ibadah haji Anda ini jadikannya ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi merawat hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah